Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Musyawarah Akbar Swadaya Perbaikan Jalan RW12 tahun 2022. Baik, dengan ucapan basmalah, kita mulai saja rapat pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu Bapak Ibu ketahui, kita memiliki panjang jalan utama. Nah, jadi perbaikan diutamakan, diprioritaskan untuk jalur utama. Nah, jalur utama ini 480 meter, yang kurang lebih seperti letter F ya, dari perempatan perbatasan RT1 RT2 ke arah Mas Anton. Kemudian dari arah gudang air ini ke arah warung Bu Desi RW 12. Baik, jika ada pertanyaan kita mau benerin jalan, dananya dari mana? Oke. Yang pasti kita akan membahas sumber dana pada malam hari ini bukan dari pemerintah, bukan juga dari swasta. Karena jika kita bahas 2 poin di atas ini tentunya tidak akan beres ya rapatnya. Jadi pada malam hari ini kita fokuskan pembahasannya adalah swadaya masyarakat. Oke, bicara kebutuhan jalan utama, kebutuhan jalan utama yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, panjangnya 480 meter dengan lebar jalan. Ini lebar jalan kotor adalah 6 meter, kurangi 50 cm kanan kiri untuk drainase. Jadi lebar jalan utama yang harus dicor itu 5 meter. Kita ambil ini aja, kita sepakati 5 meter. Ketebalan ini boleh 15 atau 10, ini opsional, kita sepakati di depan, oke. Struktur, apakah mau pakai besi atau tidak. Ini saya sampaikan juga sekedar informasi, ada daftar harga cor beton, ini adalah penawaran dari salah satu perusahaan kontraktor. Ini untuk jenis K250 ini sudah disesuaikan untuk lokasi jalan perumahan. Ini jenisnya K250, harganya untuk mobil besar, untuk molen besar yang berkapasitas 7 kubik, harganya 795.000 per kubik. Itu di luar dari ongkos gelar beton, harganya 250.000 per kubik. Itu include dengan bigisting, perapihan lokasi dan sebagainya. Terus di sini ada juga harga minimix, yaitu harga mobil kecil, molen kecil yang kapasitasnya cuma 3 kubik. Itu biasanya mobilnya ekel. Ya, kenapa lebih mahal? Ya mungkin transportasi biaya operasional mungkin tidak bisa tersubsidi dengan jumlah yang dibawa gitu. Oke, lanjut. Kita langsung ke RAB aja supaya bisa diketahui kebutuhannya, kemampuan kita. Ini saya sudah bikin tabel. Ini ada dua kategori. Saya bikin tabel. Yang atas, yang warna putih, itu saya bikin perhitungan untuk ketebalan jalannya 15 cm. Nah, ini untuk yang bawah ini ya, untuk ketebalan yang 10 cm. Ini panjang jalan. Jika kita panjang jalan 500 meter tadi, kita bulatkan ya 500 meter. Sekaligus ini kebutuhannya segini. Butuh 375 kubik. Nah, tapi misalkan berat, kita mau di 2 tahap. Nah, berarti 200 misalkan. 200 meter dulu nih. Nah, 200 meter dengan lebar, tebal segini, volume kebutuhannya segini. Nah, nanti ada keluar ya. Nah, ini kebutuhan wire mesh, ini juga opsional, bisa juga tidak pakai. Terus kebutuhan gorong-gorong, kita bisa bicarakan di depan. Nah, ini untuk yang ketebalan 10 cm. Saya sudah buatkan simulasinya juga. Ada 500 panjang, 500 meter. Kalau panjang 500 meter, ini kebutuhannya kita segini, 250 kubik coran ya. Nah, kalau misalnya kita mau di 2 tahapkan, ini 100 kubik. Tapi kalau misalkan kita kita coba dulu misalkan 150 nih boleh. Dengan ketebalan segini atau ketebalan 15 cm, ini kebutuhannya ini. Ya, 75 kubik jika tebalnya 10 cm kebutuhannya. Nah, ini 113 kubik jika tebalnya 15 cm. Itu panjangnya 150 meter. Oke. Ini sebagai perhitungan saja untuk estimasi ya. Kita langsung membahas ke pembiayaan. Nah, ini pembiayaan. Saya juga buat, kenapa ini ada 2 warna. Ini supaya bisa membedakan. Ini yang warna merah. Ini adalah perhitungan untuk mobil kecil yang kapasitasnya 3 kubik tadi. Ini yang mobil besar yang kapasitasnya 7 kubik. Nah, ini sudah termasuk dengan wire mesh. Terus ongkos gelar. Terus gorong-gorong. Ini saya cantumkan tadi 150 piece ya gorong-gorong dengan harga 45.000, ukuran 40 cm. Nah, panjangnya 1 meteran. Nah, ini totalnya, total RAB-nya, total biaya yang dibutuhkannya. Ini total biaya yang dibutuhkan untuk truk yang besar, ya kalau untuk mobil yang kecil. Nah, ini biaya yang dibutuhkan untuk mobil yang besar, kapasitas 7 kubik. Nah, saya ngambil contoh tadi, saya sudah buatkan. Kalau kita kebutuhannya 170 juta, nah saya ambil ini dari sini nih. Saya bulatkan jadi 171. Ini adalah kalau kita pakai mobil kecil, panjangnya 200 meter ya, panjangnya, tebalnya cuma 10 cm.
kita butuh biayanya segini. Itu sudah termasuk gorong-gorong tadi. Ini juga bisa hilang, bisa kurang ya ini. Ini bisa berkurang, bisa bertambah, tergantung kebutuhan di lapangan untuk gorong-gorong. Nah, kalau untuk ongkos gelar itu sepaket dengan volume. Nah, ini kita bicara ini nih, total kakak. Kita punya 430 kakak. Ini sudah termasuk dengan rumah kosong, termasuk juga dengan satu rumah mungkin ada yang 2 kakak ya. Ini diambil rata-ratanya 430 kakak. Kalau 171 juta dibagi rata, 430 kakak, ini jatuh per kakaknya segini. Kalau kebutuhannya 171 juta. Nah, tapi kenyataan di lapangan, kita belajar dari iuran wajib, terus iuran kematian dan sebagainya, itu efektifnya cuma 70%-nya dari total ya. Jadi kita berhitungnya begini. Dari total 430 kakak, kita ambil 70%-nya aja. Dapat 301 kakak. Nah, baru kebutuhan kita berapa dibagi kakak yang efektif. Jadi jangan kebutuhan kita dibagi total kakak, hasilnya berapa, terus kurangi 30%-nya. Jadi itu bakalan meleset. Jadi biar amannya, kita langsung aja mengacu kepada 70%-nya biar efektif. Ya, kalau lebih ya syukur alhamdulillah. Ini sebagai perhitungan saja 171 juta. Jadi untuk 171 juta ini jadi untuk rencana pengecoran jalan sepanjang 200 meter dengan ketebalan 10 cm ya, dengan ketebalan 10 cm didapatlah perkakaknya 568.000. Nah, ini kalau kita pakai termin. Kalau termin 6 kali jatuhnya 95.000. Nah, kalau setahun 48.000. Nah, kalau 2 tahun sekitar ini 23 ribuan. Ini sebagai gambaran. Nah, tinggal disepakati saja. Oke. Jadi nanti kesimpulannya berdasarkan hasil rapat, ya kita diskusi, panjangnya kita harus sepakati, lebarnya berapa, tebal berapa, pakai wire mesh atau tidak, titik pengerjaannya mau dari mana dulu, dari RT 1 atau dari RT 5 atau dari mana. Terus lebar gorong-gorongnya mau yang 40 atau 50, itu cuma selisih 10.000 aja. Lebarnya ya. Kalau panjangnya hampir sama. Panjangnya rata-rata 1 meter. Terus skema pembiayaannya, terminnya mau yang berapa bulan, ya. Iuran wajibnya jadi jatuhnya per kakaknya berapa minimal. Ini kita bicara minimal. Kalau yang punya mobil itu diusahakan itu harus ngasihnya lebih ya. Kita bicara minimal, perhitungan ini bicara minimal warga yang tidak punya mobil, mungkin juga tidak punya motor. Karena jalan ini kebutuhan kita bersama. Terus waktu mulai setoran mau kapan? Kita tentukan, kita sepakati. Waktu mulai pengerjaan kapan? Terus panitianya siapa? Nah, ini harus ditunjuk juga ya. Ini diupayakan kita sebagai pengurus, kami sebagai pengurus menyerahkan, silakan bagi yang menyanggupi silakan mau jadi panitia, kami percayakan. Oke, segitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga rencana kita berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.